Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan. Saya beri judul adalah tidak perlu ditengking. Tidak perlu ditengking. Apa nih maksudnya ya? Menarik sekali. Lukas 13 ayat 11 sampai 13. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudara perhatikan ada yang menarik sini. Kali ini Yesus gak pakai tengkang-tengking, saudara. Yesus gak pakai rebuke ya. Kata tengking itu kan dari kata rebuke, mengusir, menegur dengan keras gitu ya, rebuke. Tuhan gak melakukan itu ya. Tuhan gak mengeluarkan kata-kata mengusir setan, enggak, padahal jelas di sana dikatakan karena kerasukan roh ini membuat si ibu jadi bungkuk ya. Tetapi yang Yesus lakukan apa? Yesus hanya memanggil ibu ini dan dia berkata, "Penyakitmu sembuh." Yesus meletakkan tangannya atas ibu ini dan boom, si ibu sembuh. That's it ya. Seperti itu, tegak kembali seperti wanita normal pada umumnya. Yesus cuman panggil dia dan menumpangkan tangannya. Nah ini dia saudara. Waktu Yesus panggil ibu ini, kata ibu di sana, ini bicara seseorang yang sudah jauh lebih tua dari Tuhan Yesus. Ya. Dan 18 tahun ibu ini mengalami sakit. Jadi jelas di sini memang kondisinya si ibu ini usianya lebih tua. Tetapi sekalipun usia si ibu lebih tua, waktu Yesus panggil, "Hai ibu, kemari." Ya, ibu itu datang. Ini artinya ada satu sikap, si ibu ini mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Ya. Waktu dia dipanggil, si ibu ini datang, berarti dia merendahkan hatinya. Kedua, dia harus bersusah payah, ya, dalam keadaan bungkuk, saudara ya. Juga mungkin ibu ini harus menahan malu, karena pasti waktu Yesus panggil semua mata, semua suara berhenti, semua mata tertuju, tiba-tiba memperhatikan ada apa dengan si ibu ini. Jujur, saudara, mungkin si ibu ini ada rasa, waduh, malu, diliatin orang banyak, apalagi dalam keadaan yang tidak normal, bungkuk sekali. Tetapi lihat, sekalipun dia harus menahan malunya, dia datang, dia menghampiri Tuhan Yesus. Dan waktu Yesus memanggil si ibu ini, itulah yang disebut dengan kasih karunia Allah menghampiri hidup si ibu. Kasih karunia Allah datang dalam kehidupan si ibu, yang mungkin di sana ada orang yang lebih parah mungkin sakitnya, tetapi tidak mendapat panggilan Kristus. Waktu dipanggil ibu ini datang, panggilan itu adalah kasih karunia Allah. Tetapi setelah dipanggil, ini urusannya adalah urusan si ibu. Apakah si ibu itu mau mendengar panggilan itu? Apakah si ibu itu mau melangkah dari ketidaknyamanannya ya, dan dia datang kepada Kristus? Atau dia akan diam saja di sana di antara kerumunan dan pura-pura tidak dengar waktu Yesus memanggil? Dan saya yakin saudara, ini adalah membutuhkan respon. Kasih karunia Allah diberikan kepada setiap kita. Tetapi untuk kita bisa meraih kasih karunia Allah itu butuh respon kita. Kita mau nggak? Kalau nggak ya kasih karunia Allah hanya sebagai slogan saja bahwa kita adalah orang yang mendapatkan kasih karunia. Tetapi kita sendiri belum tentu ngalamin kasih karunia. Maka dari itu saudara, kita yang sekarang mengerti firman Tuhan ini, kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kasih karunia, mari bersikaplah seperti orang-orang yang memang memiliki kasih karunia itu. Bersikaplah dengan benar, hiduplah dengan bijaksana, hiduplah dengan sungguh-sungguh, jangan bermain-main, hidup taat, hidup melangkah, ikut keputusan Tuhan. Waktu Tuhan panggil, kita dengar. Waktu Tuhan kita suruh maju, datang, menghampiri Yesus, kita datang. Ini yang kita harus lakukan, saudara. Ada kalimat yang sangat bagus dalam terjemahan Thayer Definition, saudara ya. Waktu Yesus menumpangkan tangan kepada ibu ini, diterjemahkan adalah Yesus sedang menaruh destiny ilahi ke atas ibu ini. Waktu Yesus menumpangkan tangannya kepada si ibu ini, Yesus sedang menaruh destiny, satu masa depan yang dipastikan gitu ya. Yesus memberikan destiny di dalam hidup ibu ini, yaitu destiny ilahi, destiny yang baru. Bukan lagi destiny hidup di dalam kutuk, bukan lagi hidup di dalam roh-roh yang menunggangi dia, tetapi hidup di dalam kasih karunia Allah. Itulah destiny yang baru.
yang Tuhan berikan buat ibu ini. Saudara, mari kita belajar percaya bahwa Allah menghendaki kita hidup dalam segala kelimpahan. Maka dari itu kita harus terus menjalani setiap proses. Ya, kita harus tekun menjalani proses, dan kita harus mengimani setiap proses pertukaran, proses restitusi yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib untuk kita. Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi orang-orang yang diperkaya. Dia rela menjadi orang yang terkutuk di atas kayu salib supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati. Dia rela mati menggantikan kita supaya kita menjadi orang-orang yang hidup dan kita memiliki kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya kepada nama Yesus. Mari, yang sakit, ya, Tuhan tanggung semua sakit penyakitmu di atas kayu salib, dan kita menjadi orang-orang disembuhkan. Itu adalah destiny ilahi yang Tuhan taruh. Mari sama-sama praktek, saudara. Taruh tanganmu di atas kepalamu dan katakan, aku menaruh destiny ilahi di dalam hidupku. Tuhan menaruh destiny ilahi di dalam hidupku. Tuhan Yesus menaruh destiny ilahi di dalam hidupku. Maka hari ini, saudara, engkau harus tahu bahwa mulai hari ini engkau bukan lagi orang yang terkutuk, tetapi engkau adalah orang-orang yang diberikan destiny ilahi di dalam kehidupanmu. Tetapi untuk kita bisa terima destiny ilahi, mari belajarlah untuk hidup di dalam ketaatan. Waktu Yesus memanggil kita, menyuruh kita melakukan sesuatu, yuk kita lakukan. Saat kita belajar taat, di mana Tuhan sudah mulai menaruh destiny ilahi dalam hidup kita, maka kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pembebasan, kebangkitan itu dengan sendirinya menjadi milik kita. Tuhan Yesus gak perlu tenggang-tengking, tetapi dengan sendirinya waktu kita berjalan di dalam ketaatan, mengikut destiny ilahi yang Tuhan taruh, disitulah mujizat demi mujizat Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur, bahkan ini sesuatu pewahyuan yang luar biasa, di mana Engkau sudah menaruh destiny ilahi di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami bukan lagi orang-orang yang malang, tetapi kami orang-orang yang berbahagia. Karena kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu memperhatikan hidup kami. Tuhan, terus berkati semua anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, berikan kekuatan. Yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Yang sedang susah, Tuhan berikan penghiburan. Mujizat-Mu Engkau curahkan bagi anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh aktivitas mereka sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.